Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Srikis Untari SPD MM dari Kepala Sekolah SD Negeri Margorjo 1 403 Surabaya. Dalam paradigma pembelajaran era new normal, dikenal sebuah konsep baru yang bernama pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi juga sangat berkaitan dengan filosofi yang sudah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara dengan sistem AMO. Guru harus dapat menuntun muridnya untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai guru dan peran guru yang sangat penting adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan menciptakan pembelajaran yang memfasilitasi semua karakteristik peserta didik. Sebagai pemimpin pembelajaran yang ada di SD Margorjo 1 403 Surabaya, saya mengharapkan seluruh guru-guru kami dapat mengaktualisasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya sudah lama kita lakukan. Namun para guru kami tidak tahu cara menamainya dari pembelajaran yang mereka lakukan. Dan tidak tahu cara memperlakukan peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Para guru kami yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sebetulnya hanya sebagian, dan ini hanya beberapa orang guru saja. Itu pun dilakukan dalam pembelajaran kokurikuler, utamanya dalam pembimbingan anak-anak dalam menentukan proyek lingkungan hidup yang ada di SD Margorjo 1. Proyek lingkungan yang dipilih oleh anak-anak sendiri, dipandu oleh hanya beberapa orang guru saja, dan belum ada kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan pihak sekolah. Dan ini adalah salah satu kendala sekolah kami belum bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara maksimal. Anak yang mengikuti pembelajaran kokurikuler dalam pemilihan proyek lingkungan hidup itu pun juga hanya sebagian kecil saja. Sehingga belum seluruh anak-anak yang ada di SD Margorjo 1 menikmati atau mengalami pembelajaran berdiferensiasi. Maka dari itu, untuk pemahaman awal tentang pembelajaran berdiferensiasi bagi ibu dan bapak guru, kami mengadakan kegiatan in-house training, tutor teman sebaya perjenjang, dan guru mata pelajaran, serta pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang dibimbing oleh kepala sekolah dan komite pembelajaran. Ketika sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, dan sebagai salah satu sekolah penggerak yang ada di kota Surabaya, tentunya saya ingin memperbaiki strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh sebab itu, saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah akan menerapkan pembimbingan guru dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler dengan strategi vianestik. Strategi vianestik adalah kepanjangan dari visual, auditorial, dan kinestetik. Adapun langkah-langkah yang dapat saya lakukan melalui strategi vianestik
adalah dapat dilihat dari pembelajaran ibu dan bapak guru di kelas masing-masing. Aksi nyata yang dapat dilakukan bapak dan ibu guru di dalam kelas, yang pertama dapat dilakukan melalui tes diagnostik berdasarkan modalitas belajar siswa melalui strategi Vianestik. Hal ini berupa identifikasi kemampuan visual, yaitu melalui menggambar sesuai dengan karakteristik masing-masing murid, tentunya dengan dibimbing oleh ibu dan bapak guru. Sedangkan kemampuan auditorial dapat dilakukan dengan membaca cerita, dan kemampuan kinestetik dengan gerak senam kreasi yang diikuti oleh seluruh murid. Aksi nyata dalam kegiatan kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan strategi Vianestik adalah kegiatan unjuk kerja dan karya yang telah dilaksanakan oleh siswa kelas 6 dalam berbagai macam proyek. Salah satunya proyek dengan tema kearifan lokal dengan melestarikan budaya Kota Surabaya dengan membuat film dokumenter. Sedangkan aksi nyata dalam penggunaan strategi Vianestik dalam kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diikuti oleh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6, karena dalam kegiatan pramuka, murid dilatih mengembangkan kemampuan modalitas visual, auditorial, dan kinestetik. Hasil dari penerapan strategi Vianestik adalah yang pertama, ibu dan bapak guru dapat menyusun modul ajar asesmen yang berdiferensiasi. Yang kedua, terjalinnya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, orang tua siswa, serta siswa yang baik di dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, murid dapat terlayani dengan baik itu murid yang cepat belajar maupun murid yang lambat belajar. Dan sebagai tahap refleksi kegiatan praktek yang sudah saya lakukan, kami selalu mengadakan pertemuan rutin berupa FGD yang diikuti oleh seluruh bapak dan ibu guru. Faktor keberhasilan strategi Vianestik di kelas dapat membantu saya untuk lebih mudah menentukan metode, strategi, dan asesmen berdasarkan modalitas belajar murid. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi Vianestik pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SD Margorejo 1 dapat terlaksana dengan baik ketika ada dukungan dari kepala sekolah, guru, serta orang tua dan sarana prasarana yang mendukung sehingga terjalin learning community yang baik. Dan harapan saya sebagai pemimpin pembelajaran di Margorejo 1, praktek baik yang sudah saya lakukan dapat didiseminasi oleh sekolah-sekolah sekitar Margorejo 1 dan menjadi role model bagi lembaga pendidikan yang lainnya. Akhir kata, bunga mawar, bunga selasih, tumbuh indah di taman hati. Apresiasi KSPS sangat inspiratif, membuat kita kreatif dan inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.